Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah telah memberikan berbagai macam rahmat serta nikmatnya, yaitu terutama nikmat iman dan Islam. Salawat beriring salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang, dengan kata lain minaz zulumati ilal nur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk bersama para sahabatnya, Rasulullah berkata, "Wahai para sahabat, tahukah kalian golongan-golongan yang soleh? Tahukah kalian golongan-golongan yang mulia?" Kata para sahabat, apakah pada mereka ya Rasulullah? Rasul berkata, "Bagaimana mungkin malaikat tidak mulia sedangkan mereka berada di sisi Allah? Ada lagi yang mulia. Apakah para nabi dan rasul? Bagaimana mungkin nabi dan rasul tidak mulia sedangkan Allah menurunkan wahyu untuk mereka? Ada lagi yang mulia. Apakah kami partnya Rasulullah? Bagaimana mungkin kalian para sahabatku tidak mulia sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian?" Kata sahabat, "Allah dan engkau yang tahu, wahai Rasulullah." Rasulullah menundukkan kepala. Dari kedua pelupuk mata beliau mengeluarkan air mata, membasahi pipi beliau sampai ke janggut beliau. Rasulullah menundukkan kepala sambil menangis dan beliau berkata, "Golongan yang soleh ini, golongan yang mulia ini, mereka golongan-golongan yang adanya nanti di akhir zaman. Mereka belum pernah melihat wajahku, mereka belum pernah duduk bersamaku, mereka belum pernah mendengar langsung kata-kataku, akan tetapi mereka beriman kepadaku." Berkata Rasul, "Mereka umat yang aku cintai, mereka umat yang aku rindukan. Tuba liman yarani wa amana bi, wa tuba summa tuba liman lam yarani wa amana bi." Sungguh beruntung bagi orang-orang yang belum pernah melihat wajahku, akan tetapi mereka beriman kepadaku. Dan sungguh beruntung, tiga kali keberuntungan, tiga kali kemuliaan bagi orang-orang yang belum pernah melihat wajahku, akan tetapi mereka beriman kepadaku. Siapa? Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Hei sekalian umat manusia, yang tua yang muda, yang kaya yang miskin, mulai pejabat sampai rakyat, ulama sampai umat. Hei sekalian umat manusia, laqad ja'akum, telah datang kepada kalian, telah sampai kepada kalian rasulun, utusan Allah, dari golongan min anfusikum, dari golongan kalian manusia, azizun alaihi ma anittum, sungguh berat baginya penderitaan yang kalian alami, sungguh berat baginya kesusahan yang kalian alami. Sebelum kalian susah, dia lebih dahulu susah. Sebelum engkau menderita, beliau, dia lebih dahulu menderita. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum, dia menjaga kalian, menjaga tauhid kalian, keyakinan kalian, syariat kalian, agar kalian tidak tersesat, agar kalian tidak menyimpang, agar kalian tetap berjalan agar kalian tetap berada di jalannya Allah.
bil mu'minina raufur rahim. Dan kepada orang-orang yang beriman beliau sangat cinta, beliau merindukanmu sebelum engkau merindukannya, beliau mencintaimu sebelum engkau mencintainya. Siapa dia? Dia adalah seorang manusia yang pernah kepanasan, kedinginan, kelaparan, 3 hari 3 malam tidak makan, mengganjal perutnya dengan sekompel batu. Untuk siapa? Untuk kita sebagai umat. Kelaparan bukan untuk dirinya sendiri, kelaparan bukan untuk anak cucunya, tapi kelaparan untuk kita sebagai umat. Lupakah kalian dengan air mata beliau yang menetes setiap malam demi kalian? Lupakah kalian dengan darah suci beliau yang menetes ketika berada di kota Taif, ketika itu beliau dilempari batu demi kalian sebagai umat? Ketika itu Nabi Muhammad dilempari batu, mengalir darahnya, terus darah itu ditabung. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tabung darahmu wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah, andaikan darahku jatuh di atas tanah Taif, maka penduduk kota Taif akan ditenggelamkan oleh bumi, sedangkan mereka umat." Luar biasa kecintaan Nabi Muhammad kepada kita sekalian sebagai umat. Apakah di situ, sampai di situ kecintaan Nabi Muhammad kepada kita sebagai umat? Tidak, saudara-saudara. Sampai sangat besar kecintaan Nabi Muhammad dan sangat dalam kecintaan Nabi Muhammad kepada kita sebagai umat. Sampai detik-detik terakhir wafatnya beliau, yang beliau fikirkan adalah kita sebagai umat. Sayyidina Ali karamallahu wajhah ketika itu berada di dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Sayyidina Ali berkata, aku melihat Rasulullah menggerakkan bibirnya menggerakkan 2 kali gerakan, dan seketika itu aku mendekatkan telingaku sambil aku berkata, mendekatkan telingaku Rasulullah, aku mendengar Rasulullah berkata, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Dan seketika itu Allah memerintahkan kepada Jibril alaihi salam untuk menyampaikan kepada Muhammad 2 pilihan. Yaitu pilihan yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Muhammad memilih dunia, maka aku akan panjangkan umurnya. Kalau Muhammad memilihku, maka katakan wahai Jibril, bahwasanya kematiannya akan datang pada hari ini. Turun malaikat Jibril menghadap kepada Nabi Muhammad SAW membawa pesan Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan pesan itu kepada Nabi. Terus kata Nabi Muhammad SAW, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya aku lebih memilih Allah Subhanahu wa taala. Bagiku kehidupan yang sebenarnya bukan dunia, kehidupan yang sebenarnya ketika ruku berpindah berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seketika itu Jibril alaihi salam menghadap kepada Allah dan menyampaikan pesan Nabi Muhammad SAW. Dan seketika itu turunlah malaikat Israil alaihi salam untuk mencabut nyawa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seketika itu Nabi Muhammad sedang terbaring di rumah Sayyidatun Aisyah. Dan seketika itu ketika ingin dicabut nyawanya oleh malaikat Israil pun minta izin kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di dekat Nabi Muhammad juga ada malaikat Jibril alaihissalam. Dan seketika itu Nabi Muhammad berkata kepada Jibril, "Ya Khalilah Jibril, wahai kekasihku Jibril, aku belum puas meninggalkan umatku sebelum Allah memberikan jaminan untuk umatku." Naik Jibril menghadap Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan Nabi Muhammad SAW. Allah berkata, "Wahai Jibril, sampaikan kepada Nabi Muhammad bahwasanya dia adalah manusia yang pertama aku akan bangkitkan dan menjadi pemimpin seluruh umat manusia di akhir kiamat. Dan katakan kepada Muhammad bahwasanya jaminan bagi umatnya yaitu haram surga dimasuki oleh siapapun sebelum surga dimasuki oleh umat Nabi Muhammad SAW." Sungguh begitu dalam kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, sampai-sampai
pada saat detik-detik terakhir wafatnya beliau memikirkan kita sebagai umatnya. Apakah sampai di situ kecintaan Nabi Muhammad SAW? Tidak, saudara-saudara. Dan pada saat itu ketika dicabut nyawanya oleh malaikat Israel alaihi salam, Nabi Muhammad ketika dicabutkan nyawa oleh malaikat Israel, Nabi Muhammad SAW mendesah kesakitan. Dan pada saat itu Nabi Muhammad berkata, "Wahai Israel, apakah ini rasanya dicabut nyawa?" Kata Israel, "Ya Rasulullah." Rasulullah yang sholat sampai kakinya bengkak, yang kakinya sampai keluar nanah, merasakan sakit. Bagaimana dengan orang-orang yang lalai terhadap sholat? Bagaimana dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah? Dan seketika itu Nabi Muhammad merasakan kesakitan ketika dicabut nyawanya oleh malaikat Israel alaihissalam. Dan seketika itu Nabi Muhammad SAW berkata lagi kepada malaikat Israel, "Wahai Israel, apakah ini juga yang akan dialami oleh umatku nanti di akhir umatku?" Kata Israel, "Ya Rasulullah, ini juga yang akan dialami oleh umatmu nanti." Rasulullah menangis pada saat itu. Rasulullah menangis sebelum beliau menghembuskan nafasnya. Itu tangisan Nabi bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk anak cucunya, tapi untuk kita sebagai umat. Nah, pertanyaan sekarang, apakah kita sudah meluangkan waktu kita untuk Nabi Muhammad? Apakah kita sudah menggunakan kedua mata kita untuk melihat hal-hal yang disukai oleh Nabi? Apakah kita sudah menggunakan tangan kita untuk memberi makan golongan-golongan yang disukai oleh Nabi? Apakah kita sudah menggunakan kaki kita untuk melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Nabi? Kalau kita tidak bisa melakukan itu, setidaknya kita, kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan cinta kepada Nabi Muhammad, setidaknya kita membaca sholawat kepada Nabi sebanyak 300 kali dalam sehari. Supaya kenapa? Supaya kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Nanti di yaumil qiyamah ada segolongan orang yang tidak diakui oleh Nabi Muhammad SAW, tapi golongan itu mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Kenapa golongan itu tidak diakui oleh Nabi Muhammad? Karena segolongan itu tidak mengaku sebagai umat Nabi, tapi tidak pernah membaca selawat kepada Nabi. Itulah sebabnya orang itu tidak diakui Nabi ketika dia berkata. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi